Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahan Tirtanandaka dari lokal A2, NPM saya 2140 10 10 17. Di sini saya akan di materi sebelumnya, di materi kelima itu membahas tentang senyawa nitrogen. Apa itu senyawa nitrogen? Adalah senyawa yang bisa mengikat salah satu elektron yang berasal dari udara, air, tanah, bahkan juga makhluk hidup. Nah, bagaimana bisa terkontaminasi nitrogen? Caranya adalah nitrogen yang dari udara bisa tercampur dengan hujan turun ke tanah. Nitrogen yang ada di tanah berubah menjadi nitrit. Adapun juga senyawa nitrogen bisa berasal dari tumbuhan yang mati. Pokoknya hal-hal yang mati itu bisa menyebabkan munculnya nitrogen. Nah, adapun itu senyawa nitrogen itu ada juga namanya TAN, yaitu total amonia nitrogen, yang dimana senyawa nitrogen yang lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Karena TAN itu karena tidak bermuatan dan bisa larut di dalam lemak ya. Jadi itu karena dia tidak bermuatan, jadi lebih mudah masuk ke membran biologis. Jadi dibandingkan ion amonium yang lebih punya muatan ya, dan lebih terhidrasi. Amonia total juga dibagi jadi dua, amonia bebas sama apa ya, dan ton amonium. Bentuk dari ion amonium terbentuk jika saat pH itu lebih rendah dari 7. Nah, jika pH lebih tinggi dari 7, itu akan membuat amonium bebas. Amonia bebas itu juga bersifat toksik. Nah, amonia bebas yang tadi yang berbahaya itu larut dalam lemak. Nah, itu NH3 ya. Nah, ada juga amonium. Nah, dia itu NH4. Nah, itu dia larutnya dalam air. Nah, di membran sel kita ini ada satu penyusunnya juga ya, pasti lemak. Nah, penyusunnya itu ada di lipid. Di lipid tuh banyak terdapat lemak amoniak bebas yang dapat masuk dalam tubuh, yang pasti pakai lewat lemak. Untuk toksisitas akutnya dari NH3 atau amonia bebas itu, konsentrasinya itu adalah 2,79 per liter untuk spesies air tawar. Untuk spesies air laut itu untuk 1,8 mg per liter. Untuk dampak dari amoniak itu mengganggu sistem saraf ya. Setelah mengganggu sistem saraf itu juga berpengaruh. Dia itu terpengaruh dari parameter-parameter yang ada di perairan seperti suhu, pH, dan kawan-kawan ya. Ada juga cara oksidasi nitrogen menggunakan bakteri. Nah, bakterinya itu bakteri Nitrosimonas dan bakteri Nitrobacter. Nah, bakteri Nitrosimonas tadi bisa mengubah amoniak tadi menjadi nitrit, atau bahasanya sainsnya itu nitrifikasi. Nah, untuk Nitrobacter itu mengoksidasi dari nitrit pergi ke nitrat. Nah, untuk materi selanjutnya itu membahas tentang logam berat, dimana contohnya itu magnesium dan juga besi dan lain-lain. Untuk logam berat itu bisa mempengaruhi enzim yang ada dalam tubuh, karena sifatnya yang gak bisa dinetralisir di dalam tubuh, karena dia itu termasuk ke logam berat. Nah, kalau logam berat kita tidak bisa menetralisirnya dan selalu akan ada di situ. Untuk menguji toksisitas dari logam berat itu ada dua metode atau dua cara, yaitu cara letal dan subletal, dimana
lethal itu menggunakan LC50. Nah, yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi yang dapat mematikan 50% dari jumlah ikan. Sedangkan untuk sublethal untuk mengetahui daya hidup ikan ke organisme yang tidak mematikan. Jadi lethal itu memang pasti mati jika kalau lethal. Jadi untuk sublethal itu kan tidak terlalu, tapi pas mungkin ada yang mati, tapi tidak pasti karena sublethal itu, kalau sublethal kan tidak terlalu, kalau lethal itu memang harus pasti, dimana kita cari 50% nya itu pas kapan. Nah, jadi lethal itu paling berbahaya itu untuk memang mematikan, karena lethal sendiri itu mematikan dalam artiannya. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.